Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rio pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah, bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah. Masjid-masjid itu milik Allah. Apa makna al-masajid di sini? Masajid di sini maknanya apa? Ada dua makna. Makna yang pertama, makna pertama, al-masajid di situ bermakna masjid-masjid, jamak dari masjid, al-masajid. Ya. Sehingga maknanya apa? Janganlah kalian menyembah kepada selain Allah di masjid tersebut. Maknanya apa? U'budullah fil masajid. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata di dalam masjid-masjid tadi. Makna yang kedua, Wandi. Mana yang kedua adalah bahwasanya setiap anggota badan untuk bersujud itu merupakan bentuk puncaknya pengagungan dan penyembahan. Jadi tidak boleh bersujud kepada selain Allah. Ya. Makna yang kedua, bahwasannya makna kedua adalah makna anggota sujud. Ya. Maknanya apa? Anggota sujud tersebut adalah bentuk pengagungan ibadah puncak ghoyah, puncak suatu ibadah seseorang kepada Allah dengan cara bersujud. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Aqrab ma bainal abdi wa rabbihi wa wasajidun. Kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika dia sujud. Dikarenakan sujud adalah puncak ibadah seorang hamba kepada Allah, maka tidak diperbolehkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad rahimahullahu taala, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun." Barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari jenis-jenis ibadah tadi kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia dianggap sebagai musyrik, dianggap sebagai kafir. Doa, tawakal, roja, khauf dan yang lainnya tatkala dipalingkan kepada selain Allah, maka orang tersebut dikatakan musyrik, dikatakan kafir. Ai faman sarafa syai'an min anwa'il ibadati allati dzakaral musannifu rahimahullah. Maknanya barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari jenis-jenis ibadah yang telah disebutkan musannif rahimahullah taala, mithlu anda'a ghairallahi minal amwati wal ghaibin, seperti dia berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang tidak ada, au rajahum, atau dia mengharap, au khafahum, atau dia takut kepada orang-orang yang sudah mati tadi, seperti takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla, au sa'alahum qada al-hajat, atau dia meminta kepada orang-orang yang sudah mati atau kepada orang-orang yang tidak ada di tempat, qada al-hajat, untuk menunaikan hajatnya dia, wa tafrijal kurbat wa ighathatul lahafat, atau dia memohon supaya terangkat kesusahan-kesusahan tersebut, atau memohon dalam rangka untuk menyelamatkan orang-orang yang butuh bantuan, au ghaira dzalik, atau yang selain itu, fahuwa musyrikun asyirkul akbar, maka orang tersebut dikatakan syirik dengan syirik yang besar, al-mukhriju minal millah, syirik yang mengeluarkan dari agama, kafirun al-kufrul akbar, dia dinyatakan kafir dengan kufur yang besar, al-mukhrij minal millah, keluar dari agama, wa syirku wal kufru qad yutlaqani bi ma'nan wahid. Ini faedah. Ingat,
kata Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan asyirku wal kufru, syirik dan kufur, qad yutlaqan, terkadang diitlakkan bima'nan wahid, dengan satu makna. Jadi para ulama terkadang memaknakan syirik dan kufur itu sama, ya. Wa al kufru billah, yaitu kufur kepada Allah. Wasmun liman la imana lagi, kufur kepada Allah itu nama untuk orang yang tidak ada iman. Wa qad yufarraq bainahuma, dan terkadang dibedakan antara kufur dan syirik. Fayakhussu syirku biqasdil awthan wa ghairiha minal makhluqat, sehingga syirik lebih dikhususkan pada orang yang mengharap menyembah berhala atau yang selainnya dari kalangan makhluk, mal i'tiraf billahi, dalam kondisi dia masih meyakini menetapkan Allah, fayakunul kufru a'ammu, sehingga kufur itu lebih umum. Ini faedah baroniyah. Jadi terkadang lafaz kufur itu berbeda dengan makna syirik. Kufur itu maknanya tidak ada iman sama sekali. Syirik maknanya ada iktiraf kepada Allah, ada penetapan adanya Allah, tapi berpaling kepada selain Allah dalam jenis ibadah. Itu disebut dengan syirik. Kalau kondisi yang kedua, terkadang sama saja. Kufur ya syirik, syirik ya kufur. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang menyembah bersamaan dengan Allah ilahan akhar, dia menyembah, dia menyeru kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, maka orang tersebut tidak memiliki alasan, tidak memiliki hujjah, tidak memiliki burhan, bukti, argumentasi. Maksudnya orang yang menyekutukan Allah, dia tidak punya argumentasi, tidak punya dalil, tidak punya hujjah. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, nanti urusan hisabnya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang kafir tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini mutlak. Kalaupun antum melihat orang kafir beruntung di dunia kaya raya, itu adalah keberuntungan yang nisbi, yang fana, yang tidak hakiki. Yang hakikatnya mereka la yuflihun, tidak akan beruntung. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, ayman asyraka billahi la hujjata lahu wa la bayyinatun li'annahu, atau la hujjata lahu wa la bayyinah. Boleh antum baca la hujjata lahu wa la bayyinatah. Boleh antum ilgha, ya. La hujjatun wa la bayyinatun. Boleh enggak? Boleh. Li'annahu la hujjata li ahadin fi da'wa syirki. Orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla tidak ada hujjah, tidak ada bayyinah. Dikarenakan tidak ada hujjah bagi seseorang di dalam pengklaiman perbuatan syiriknya tadi. Wa la burhana lahu bihi, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat ini la burhana lahu bihi, sifatun ukhra. Ini sifatun ukhra, ya. Dikenal dalam ilmu bahasa Arab sifatun kasyifah, ya, sifatun kasyifah, la burhana lahu bihi, orang yang tidak orang yang menyembah kepada selain Allah dengan berbarengan menyembah kepada Allah, orang yang melakukan kesyirikan itu la burhana lahu bihi, tidak ada burhan, maksudnya tidak ada hujjah, tidak ada argumentasi. Difahami? Tidak ada argumentasi, tidak ada hujjah, tidak ada burhan. Wala burhana lahu, atau la burhana lahu bihi sifatun ukhra, ilahan lazimatun lahu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang senantiasa bagi dia, tidak ada ilah yang lain bagi dia. Ji'a bihalit ta'kid, lafaz ini didatangkan untuk taukid. Au jumlatun mu'taradah, atau jumlatun i'tiradiyah, jumlatun mu'taradah baina syarti wal jaza, antara syarat dan jaza.
Yaitu i'tiradiyah itu, mu'taradah itu selipan. Bayanul waqi, cuman untuk menjelaskan saja. Tidak ada i'rabnya ya, secara i'rab. Kemudian fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ay wa man asyraka bil ay Allah yuhasibu 'ala dzalika fayujazihi bima yastahiqu 'ala syirkihi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dia atas tindakan dia tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan membalasnya sesuai dengan apa yang layak. Ya, sesuai yang berhak bagi dia dapatkan nanti di akhirat atas perbuatan syiriknya tadi. Summa akhbara annahu la yuflihul kafirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Fasammahum kafirin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menamai mereka sebagai orang yang kafir lidu'aihim ma'allahi ghairahu. Kenapa mereka disebut kafir? Dikarenakan mereka berdoa kepada selain Allah bersamaan ketika itu juga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yunazi'u muslimun fi kufri man da'a ma'allahi ghairahu. Tidak ada seorang muslim pun yang mempermasalahkan ya, tentang kufurnya orang yang berdoa, orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Wa fil ayah awdahu burhanin ala kufri man da'a ma'allahi ghairahu. Pada ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas, sangat gamblang akan kekufuran orang yang beribadah kepada selain Allah dibarengi ketika itu dia juga beribadah kepada Allah. Jelas. Jadi ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah ibadah yang khalisah, ibadah yang murni tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa antum sholat di masjid berjamaah, antum sholat lillahi ta'ala, tapi pada waktu-waktu tertentu antum berdoa minta kepada jin, minta kepada Nyi Roro Kidul, minta kepada keramat orang yang sudah mati, boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Antum sholat ikhlas, bayar zakat ikhlas, sodakonya ikhlas, hajinya ikhlas, tapi antum memalingkan sembelian kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada proyek-proyek pembangunan, itu juga disebut syirik. Difahami? Ya. Sawa'an kanal mad'u malakan aw nabiyyan aw syajaran aw qabran aw jinniyan. Sama saja. Yang diseru tadi, yang disembah, yang dimintai, yang diagungkan tadi, baik berupa malaikat atau nabi atau pohon atau kuburan atau jin atau siapapun dari kalangan makhluk, tidak boleh disembah selain Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan kekufuran. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya, mudah-mudahan difahami ya. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Cukup dulu sampai di sini.